Baik, perkenalkan nama saya Friendly Gusman Gule, NIM 223303030300. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang laporan program magang berbasis MBKM di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara selama 4 bulan. Adapun rencana kegiatan yaitu 1. Membantu PLKB atau PKB dalam melaksanakan program Bangga Kencana, meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting, pelaporan pendampingan pada aplikasi LCMIL, pelaporan capaian program pada aplikasi SIGA, membantu penginputan kegiatan pada aplikasi Kampung KB. Kedua, melakukan analisa permasalahan di Kampung KB. Dan yang terakhir, ketiga, mendorong inovasi pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan magang ini di BKKBN mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberi pemahaman praktis dan teori terkait program keluarga berencana, kependudukan, serta kebijakan terkait. Magang ini akan diikuti dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pengamatan langsung, pelatihan, dan kontribusi dalam program-program yang sedang berjalan. Analisis hasil kegiatan. Yang pertama, berfokus pada koordinasi dengan pihak internal dan eksternal BKKBN untuk mengintegrasikan program kependudukan dalam MBKM di kampus. Kedua, menyelaraskan pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di tingkat daerah dan dengan kebijakan nasional. Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan program KB di tingkat kecamatan melalui pembinaan teknis. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting sebagai bagian dari kebijakan nasional. Yang kelima, mengoptimalkan pelaporan capaian program pada aplikasi SIGA dan kegiatan pada aplikasi Kampung KB. Keenam, penginputan data sasaran kinerja pegawai di e-kinerja. Adapun beberapa hambatan selama melakukan magang. Yang pertama, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, yang artinya banyaknya masyarakat terutama di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam hal layanan kesehatan dan juga keterbatasan fasilitas. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan masyarakat, yang artinya kurangnya pemahaman tentang kesehatan yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat, mengenali gejala penyakit, dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang lemah seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, baik dalam bentuk biaya pengobatan maupun akses terhadap asuransi kesehatan. Yang keempat, pada penginputan data, aplikasi SIGA sering mengalami keterlambatan ataupun pemrosesan data yang dapat menghambat efisiensi kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh koneksi internet yang kurang stabil atau kendala pada server yang memerlukan maintenance service. Berikut adapun upaya mengatasi hambatan, yaitu yang pertama, peningkatan akses layanan kesehatan, yang dalam artinya pemerintah dan sektor terkait perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil, menambah tenaga medis, serta meningkatkan sistem rujukan dan telemedicine. 2. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Program edukasi kesehatan harus ditingkatkan melalui penyuluhan, sosialisasi kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan cara menjaganya. Poin yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendorong program pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan subsidi dan jaminan kesehatan agar masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Poin yang keempat,
Untuk mengatasi keterlambatan pada aplikasi SIGA, peserta perlu memahami fitur aplikasi, berkoordinasi dengan petugas, menginput data di luar jam sibuk, dan menyiapkan backup manual. Adapun beberapa rencana perbaikan, yaitu yang pertama, penguatan infrastruktur kesehatan. Dalam hal ini, pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, khususnya di daerah terpencil, untuk memastikan layanan kesehatan lebih merata dan mudah diakses. Kedua, penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, yang artinya penambahan dan pemerataan tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, guna memastikan setiap daerah memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk melayani masyarakat. Ketiga, kunjungan rumah. Program pemeriksaan kesehatan langsung ke rumah warga, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit kronis, guna memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat. Keempat, peningkatan program edukasi gizi. Penyuluhan dan sosialisasi tentang pola makan sehat untuk mencegah malnutrisi dan penyakit terkait gizi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. 5. Pemberdayaan kader posyandu. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan melalui pembangunan jalan, penyediaan alat medis modern, serta optimalisasi sistem rujukan dan telemedicine agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Yang keenam, perbaikan aplikasi SIGA dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas server, menjadwalkan input data di luar jam sibuk, berkoordinasi rutin dengan tim teknis, serta menggunakan penyimpanan offline sebelum input data. Berikut beberapa tindak lanjut. Yang pertama, melakukan pemantauan distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tenaga medis dan fasilitas kesehatan tersebar merata, terutama di daerah yang masih kekurangan layanan kesehatan. 2. Penilaian efektivitas program kunjungan rumah, mengevaluasi dampak program kunjungan rumah, serta memberikan pelatihan rutin bagi petugas kesehatan agar pelayanan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemantauan efektivitas program penyuluhan, yang artinya melakukan survei atau evaluasi langsung untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami informasi yang diberikan dalam program penyuluhan, sehingga pada akhirnya nanti dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan. Keempat, peningkatan kapasitas server, mencakup optimasi seperti sumber daya, peningkatan spesifikasi hardware, penambahan server, serta penggunaan layanan cloud untuk memastikan sistem lebih cepat dan stabil dalam menangani permintaan pengguna. Demikian penjelasan pemaparan program magang MBKM selama 4 bulan di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih.